Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Lia Puji Lestari, guru IPA dari SMP Negeri 5 Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan berbagi praktik baik implementasi asesmen dalam kurikulum Merdeka dengan judul Asyik. Asesmen formatif asyik untuk meningkatkan motivasi belajar murid dalam pembelajaran IPA di SMP Negeri 5 Malang. Hasil rapor pendidikan tahun 2024, capaian kualitas pembelajaran di SMP Negeri 5 Malang mengalami kenaikan sebesar 8,65 dari tahun 2023. Upaya peningkatan kualitas pembelajaran perlu terus ditingkatkan melalui proses pembelajaran yang kreatif, inovatif, bermakna, dan menyenangkan, serta pengembangan asesmen yang tepat untuk mengukur kualitas pembelajaran. Asesmen formatif dapat digunakan untuk memantau dan memperbaiki pembelajaran serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Ada beberapa alasan mengapa praktik baik ini penting diterapkan. Yang pertama, dapat memotivasi untuk merancang pembelajaran yang menarik dan asesmen formatif yang tepat sehingga dapat mengukur kemajuan belajar murid dan kualitas pembelajaran. Yang kedua, mengidentifikasi kesulitan belajar murid secara lebih dini. Dan yang ketiga, memberikan umpan balik yang lebih spesifik dan konstruktif. Tantangan dalam praktik baik ini yang pertama adalah menentukan asesmen yang tepat dan dapat memberikan informasi faktual atas pencapaian perkembangan dan hasil belajar murid, serta mengembangkan asesmen formatif yang menarik sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar murid. Langkah-langkah yang dilakukan dalam praktik baik ini yang pertama, melakukan kajian literatur dengan membaca panduan pembelajaran dan asesmen dalam kurikulum Merdeka. Mencari sumber inspirasi melalui berbagai sumber dan platform Merdeka Mengajar. Berdiskusi dan berkolaborasi dengan teman sejawat untuk memilih metode dan model pembelajaran serta bentuk asesmen. Selanjutnya, melaksanakan pembelajaran sesuai dengan yang telah direncanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana? Luar biasa. Tetap semangat terus belajar. Yes, yes, yes. Semuanya. Tepuk tangan semuanya. Tentang apa? Ada DNA, kromosom, ada terakhir, yang paling terakhir persilangan. Persilangan itu ada berapa macam? Dua apa saja? Hibrid sama monohibrid. Oke. Bulia juga perlu tahu mengecek kesiapan belajar kalian. Masih berhubungan dengan materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Di sini Bulia ada learning ticket atau tiket belajar. Dari sini nanti Bulia akan mengetahui apakah kalian sudah belajar, sudah siap untuk belajar di hari ini atau menjodohkan saja sisi kanan sama sisi kiri. Sarem kecil, M kecil, M kecil. Oke. Kemudian fenotip. Nah, rasa manis itu contoh dari fenotip. Kemudian genotip dominan heterozigot. Heterozigot. M besar, M kecil. Pinter. Kemudian dominan homozigot. Kalau untuk hari ini kita akan belajar menyelidiki persilangan pada manusia. Seperti biasa, dalam proses kita perlu kesepakatan ya nak ya. Kesepakatan kita masih tidak jauh-jauh dari setali harga. Bagaimana? Salam kritis harga. Setali harga. Sehat, tangguh, peduli, menghargai. Gunting batu kertas bersama teman satu bangku, gitu ya. Oke, nanti duduknya dihadapkan. Jadi, nah, apa kursi mejanya diputar dihadap laki? Dedi. Oke, silakan. Kita ke bentuk wajah dulu ya. 1, 2, 3. Sama-sama gunting. Berarti sama sesi. Berarti C kecil C. Jadi wanitanya C kecil, laki-lakinya C kecil, dilingkari. Sehingga genotipnya apa nak?
Tulis genotipnya C kecil. Berarti resesifnya apa? C kecil di sini ada keterangannya di bagian bawah. Berarti fenotipnya oval. Tulis oval. Bisa dipahami dari sini? Oke, lanjut yuk nak. Silakan dikerjakan meja. Pada tahap kegiatan inti dilakukan asesmen selama proses belajar dengan bantuan lembar kerja senyum genetika. Selama proses belajar, murid belajar secara berpasangan untuk menyelidiki persilangan pada manusia dengan teknik permainan gunting, batu, dan kertas. Pada aktivitas yang pertama, murid secara berpasangan menentukan genotip dan fenotip dengan permainan gunting, batu, dan kertas. Pada aktivitas yang kedua, murid menentukan jenis kelamin, dan pada aktivitas yang ketiga, murid secara berpasangan menggambar visualisasi wajah berdasarkan hasil persilangan. Pada tahap kegiatan penutup, murid diajak untuk melakukan refleksi diri dengan menyebut istilah exit ticket. Exit ticket atau tiket keluar dengan teknik 3, 2, 1 melalui aplikasi Padlet dengan cara menyebutkan 3 hal baik yang sudah dilakukan, 2 hal menarik dari proses pembelajaran, dan 1 pertanyaan. Kegiatan refleksi diri juga merupakan bagian dari asesmen formatif. Melalui refleksi diri, murid dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan diri sehingga dapat membantu murid dan juga guru menentukan langkah selanjutnya untuk mencapai tujuan belajar yang lebih tinggi. Saya Mira Hazara dari kelas 6A5 dan menurut saya pembelajaran hari ini sangat menyenangkan karena tadi bisa bermain bersama kelompok, bekerja sama dengan teman sebangku dan saya lebih bisa memahami materi mengenai fenotip dan genotip. Halo semuanya, saya Dewi Banjarmaseto dari kelas 6A5. Jadi di pengalaman pembelajaran IPA kali ini sangat seru karena kami lebih memahami materi dengan permainan yang sudah dibawakan oleh kuliah, yaitu dengan menentukan genetik atau dengan cara bermain gunting batu kertas dan melingkari salah satu ciri dengan huruf besar atau huruf kecil dan nanti akan membentuk genotip yang baru, dan jika huruf kecil semua akan menjadi resesif dan kalau berbeda akan menjadikan yang lebih dominan. Dengan begitu kita dapat menguatkan chemistry antara satu sama lain agar mendapatkan siswa atau anak virtual yang sesuai diinginkan. Dengan begitu saya merasa lebih memahami dan lebih paham atas bagaimana terjadinya persilangan, dan saya lebih seru dan semangat dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Hasil dari praktik baik ini menunjukkan bahwa bentuk asesmen formatif sangat beragam. Melalui implementasi asesmen formatif yang menarik dan asyik, dapat membuat murid dapat menikmati proses belajar dengan antusias. Hal ini dapat meningkatkan motivasi belajar murid yang dapat berdampak pada hasil belajar. Melalui asesmen formatif, murid dapat mengembangkan kemampuan dalam memonitoring proses dan kemajuan belajar sebagai bagian dari keterampilan belajar sepanjang hayat. Sedangkan bagi pendidik, hasil asesmen digunakan untuk merefleksikan dan meningkatkan efektivitas pembelajaran. Demikianlah hasil dari berbagi praktik baik saya dalam implementasi asesmen pada kurikulum Merdeka. Semoga menginspirasi.